Mantan Presiden Joko Widodo mengungkap alasannya memutuskan untuk membangun kereta cepat Indonesia-Cina KCIC Jakarta-Bandung atau WUSH saat menjadi kepala negara. Jokowi mengungkap awal mula pembangunan WUSH berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, dan WUSH. Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba. Jokowi menambahkan keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh. Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar 400 miliar rupiah per tahun untuk rute Lebak Bulus Bundaran HI. Ia menilai mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah. Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa. Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum. Diketahui, WUSH menjadi perbincangan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa APBN tak akan menanggung beban utang WUSH yang mencapai 118 triliun rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu. 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. Merubah karakter itu nggak mudah. Tetapi yang kita lihat, MRT itu sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya. KRL saya belum punya data, LRT saya belum punya data. Tetapi dari MRT tadi 171 juta penumpang, kemudian kereta cepat 12 juta penumpang, patut kita syukuri karena sudah ada pergerakan perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massal. Itu yang tidak mudah. Dan ini juga bertahap. Tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massal yang kita miliki, tidak. Jadi sekali lagi kita juga harus berhitung multiplier efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya WUSH juga bisa meningkat dengan baik, nilai properti juga naik karena adanya WUSH. Saya kira kemanfaatannya seperti itu. Dan sebagai pembanding, kalau kita lihat transportasi massal di negara yang lain juga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, di China, di Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidinya juga hampir 50%. Di London Underground, di metronya London juga sama, subsidinya hampir mencapai 50%. Jadi itu sesuatu yang memang harus kita pahami. Download Tribun X sekarang,
Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.